Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja rahimakumullahu taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk terus menyibukkan diri dalam hal-hal yang baik dan benar, yang telah memudahkan kita untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang terus diingatkan Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya kehidupan akhirat, akan pentingnya mencontoh Rasulullah SAW yang merupakan tauladan yang baik, yang sempurna bagi setiap manusia yang ingin hidup bahagia di dunia dan akhiratnya. Kita masih bersama hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan bagaimana beliau bermuamalah dengan para istrinya dan bagaimana beliau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam rumah tangga beliau. Ikhwati fillah, pemirsa Raja TV dan juga Raja rahimakumullahu taala. Satu hari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Urwah. Dia mengatakan, "Ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddalu ba'duna 'ala ba'din fil qasmi min muqsihi 'indana. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu 'alaina jami'an. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fayabitu 'indaha." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Urwah, keponakan beliau, Urwah bin Zubair bin Awam, "Wahai keponakanku, dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mengutamakan sebagian kami atau sebagian yang lainnya. Arti Nabi itu bersikap adil, tidak melebihkan sebagian istrinya dari sebagian yang lainnya. Dalam giliran tinggalnya beliau bersama kami. Dan beliau hampir setiap hari mengelilingi kami seluruhnya. Beliau mendekat kepada setiap istrinya tanpa menggaulinya, tanpa berhubungan badan dengannya. Sampai ia mencapai kepada wanita yang hari itu adalah hari tempat ia menginap di sana. Ini masih ada hubungan dengan pembahasan yang telah lalu, pada pekan yang lalu, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini menyampaikan kepada kita tentang sikap adil yang merupakan bagian daripada solusi problematika rumah tangga. Sifat adil ini adalah sifat yang menjadi harapan semua orang. Harapan yang juga disampaikan oleh para pejuang bangsa ini, harapan yang disampaikan oleh para pahlawan kita yang memperjuangkan negara ini dengan darah, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan air matanya, dengan ungkapan keadilan sosial.
Karena memang dia adalah bagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Maka Allah perintahkan kita berbuat adil. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Di Allah itu perintahkan kita untuk bersikap adil. Bersikap adil. Demikian juga dalam sebuah rumah tangga. Sikap adil ini adalah sebuah kunci dalam banyak menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang sangat nyata. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu 9 orang istri dalam satu waktu. Dan bagaimana beliau bersikap adil dalam hal ini? Dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mendahulukan sebagian kami atas bagian lainnya. Sehingga beliau bersikap adil dalam menetap, bahkan sampaikan pada perjumpaannya terdahulu, ya, sampai beliau pun menyampaikan salam kepada setiap istrinya dan menanyakan keadaannya pun sama. Baik waktunya, ya, kualitasnya, beliau upayakan untuk bisa sama, bisa adil. Ya, dalam hal-hal yang mungkin bagi manusia bersikap adil. Mendekati para istrinya, setiap istri didekati oleh beliau tanpa menggaulinya. Sampai pada wanita yang memang punya waktu untuk tinggal menatap malam itu bersamanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dalam hadis ini, laqad qalat Saudah bintu Zam'ah hina asannat wa fariqat ay fariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Saudah bintu Zam'ah pernah berkata kepada Rasulullah SAW ketika beliau sudah menua, sudah tua usianya, dan khawatir akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisahkannya atau menceraikannya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, yaumi li Aisyah." Wahai Rasulullah, jatah hariku untuk Aisyah. Artinya jatah menginapnya, ya, Saudah binti Zam'ah dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqabila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerima hal tersebut. Qalat, Aisyah mengatakan, naqulu fi dzalika anzalallahu ta'ala fi asbahiha urahu qal wa in imra'atan khaffat min ba'liha nusudan. Kata Aisyah, kami sampaikan ini dengan sebab turunnya ayat wa in imra'atan khaffat min ba'liha nusudan. Jika wanita itu khawatir dari suaminya nusud, atau i'radan, atau juga i'rad, berpaling, fala junaha alaihim ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Cinta sekali bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membedakan antara para istrinya. Sampai-sampai Saudah pun yang sudah tua usianya, ya, tidak juga Nabi kita perlakukan tidak adil. Namun karena beliau berharap tetap menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mendapatkan keutamaan sebagai ummahatul mukminin, sebagai istrinya Rasulullah di dunia dan akhirat. Maka beliau mengalah, memberikan malam harinya kepada Aisyah. Dan Nabi pun menerima penyerahan tersebut. Sifat adil seperti ini menjadi sebuah solusi dalam sebuah rumah tangga. Baik dia berisi satu ataupun lebih dari satu. Dan Nabi diberikan contoh, Nabi diberikan sebuah bentuk yang sangat berat. Dengan 9 orang istrinya, dia harus mengunjungi satu persatu setiap harinya, hampir setiap harinya, kemudian berakhir di rumah yang mendapat giliran di hari tersebut. Sedangkan umatnya hanya 4 orang maksimal. Sehingga sangat mungkin umatnya mampu untuk mengamalkan hal ini. Mungkin sebagian memandang ini hanyalah ada pada orang yang berpoligami. Padahal tidak. Bersikap adil dalam nafkah, bersikap adil terhadap istri dalam hal-hal yang lainnya merupakan bagian yang sangat penting dalam banyak menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan contoh yang cukup mudah bagaimana beliau berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya dan bersikap seadil mungkin sehingga akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan sebab ketidakadilan dari suami kepada istri. Oleh karena itu, para suami hendaknya berusaha untuk bersikap adil dalam setiap muamalahnya kepada keluarganya. Dan ini pun beliau sampaikan dengan kejadian yang lainnya. Juga disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disampaikan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ih fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu wa kana yaqsimu likulli imra'atin minhunna yawmaha wa lailataha ghaira anna Saudah bint Zam'ah wahabat yawmaha li Aisyah." Rasulullah SAW dulu, jika ingin safar, ingin bepergian jauh, maka dia mengundi antara istri-istrinya itu. Buat undian. Mana yang undiannya keluar, itu yang keluar bersamanya. Artinya yang berangkat bersama beliau dalam safar tersebut. Ini bagaimana adilnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan sebagian dari sebagiannya. Ketika mau pergi jauh, maka beliau melakukan undian. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang berangkat bersama beliau dalam safar tersebut. Dan beliau juga membagi setiap istrinya hari dan malamnya.
hari dan malamnya. Artinya digilir sesuai dengan hari dan malamnya. Kecuali apa? Saudah bintu Zam'ah yang telah menyerahkan harinya kepada Aisyah. Dan bagaimana sifat adilnya beliau dalam hal ini. Ini jadi contoh bagi kita semua bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan keadilan sebagai asas dalam muamalah di rumah tersebut. Kemudian bagaimana bagusnya muamalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersendirian berkhalwat dengan para istrinya. Beliau mengatakan, kana karrajuli min rijalikum. Dia ini sama kayak laki-laki dari kalian. Illa annahu kana akraman nasi. Kecuali beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ahsanan nasi khuluqa, dan paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Wa alyanan nasi fi qaumihi, dan orang yang paling lembut pada kaumnya. Wa akramahum, dan paling dermawan. Dahakan bassaman, beliau banyak tertawa, banyak tersenyum. Menunjukkan bagaimana bagusnya muamalah hubungan Nabi dengan para istrinya. Kelemah lembutan beliau tertawa, tersenyum dengan istrinya. Dan itu menjadi bagian daripada warna kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua hadis yang sampaikan tadi, tampak sekali bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan keadilan dalam muamalah kepada para istrinya sebagai satu upaya pencegahan munculnya permasalahan dan jadi contoh bagi kita semua untuk menjadi solusi dari banyak hal-hal yang mungkin akan terjadi di rumah tangga kita semua. Demikianlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW membagi waktunya dengan demikian cermatnya, dengan demikian disiplinnya, dengan demikian perhatiannya, sehingga waktunya sangat-sangat efektif. Waktunya tidak ada yang terbuang percuma. Semuanya bernilai. Semuanya berbobot. Sehingga semua istrinya merasakan kebahagiaan walaupun harus berbagi dengan banyak istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adilnya beliau ini pun disampaikan dengan sebuah kisah yang cukup indah dari Aisyah, bahwasanya beliau ingin bepergian jauh. Beliau tidak memilih fulan dan fulana. Fulana dan fulan bukan, tapi beliau mengadakan undian. Menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan satu dari yang lainnya. Semuanya dipandang sama oleh Rasulullah SAW. Karena sama dan tidak ada kelebihan dari sebagiannya, maka diundilah. Undian itu yang mendapatkan berarti untung, yang enggak mendapatkan juga akan puas karena tidak ada di sana unsur kesengajaan memilih satu dan tidak memilih yang lainnya. Demikianlah indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita pelajari, semakin banyak di sana keindahan-keindahan dan juga mutiara-mutiara hikmah yang besar
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dalam waktu singkat ini kita coba untuk menggugah hati kita masing-masing, berupaya untuk belajar kembali menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khusus dalam permasalahan rumah tangga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita petunjuk dan pemahaman yang benar sehingga mampu mengambil pelajaran dari contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sikap beliau di rumah tangganya. Dan berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mencontoh apa yang pernah Nabi kita lakukan di rumah tangganya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya di dalam kita membina rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun radionya. Cukup Anda fokus pada telepon dan langsung bertanya perihal pembahasan. Silakan telepon yang pertama. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kami dari Sukabumi. Pak Budi ya? Dari hamba Allah. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya. Saya. Langsung Pak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kami rencana ingin berpoligami. Tapi sisi yang pertama bilang kalau misalnya saya poligami ingin cerai gitu. Terus saya untuk menjaga hal yang itu dan menjaga keutuhan rumah tangga anak gitu. Gimana kalau misalnya saya sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan istri yang pertama gitu. Apakah pilihan saya itu, pendapat saya itu benar atau tidak Ustaz? Saya minta pendapatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita sampaikan kepada Bapak kembali bahwa pernikahan ataupun poligami merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dianjurkan. Tentunya itu semua disyariatkan dalam rangka untuk kebaikan kita semua. Kebaikan bagi istri yang pertama ataupun istri yang kedua, dan apalagi bagi sang laki-laki yang berpoligami. Ditambah lagi dengan faedah ataupun manfaat bagi masyarakat dengan munculnya anak-anak yang baik, yang soleh dan solehat akibat dari pernikahan dengan banyak istri tersebut. Tapi tentunya semua jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Karena al-ghayah la tubarir al-wasilah, kata para ulama rahimahullahu ta'ala. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Karena apabila prosesnya baik, maka hasilnya pun dapat diharapkan akan baik. Namun bila prosesnya itu tidak baik, dikhawatirkan nanti hasil dan akibatnya juga tidak baik. Maka nasihat saya kepada kita semua kaum muslimin
hendaknya kita semua harus memberikan pada istri kita, anak kita, pembelajaran yang baik. Dan berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan bila Pak ingin berpoligami, sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah hajat kebutuhan, atau ini adalah untuk maslahat semuanya. Dan buktikan bahwa kita mampu untuk berpoligami. Sehingga akan memberikan kenyamanan kepada yang pertama dan anak-anak juga. Artinya, saya mau bicara hati ke hati dulu. Kira-kira kalau misalnya istri yang pertama sudah merasa nyaman, merasa bahagia dengan semua perlakuan daripada sang suami, dan meyakini suami mampu untuk berpoligami, saya yakin sebagai seorang mukminah, seorang muslimah akan mendukung suaminya mengamalkan hal tersebut. Karena baginya tidak ada bedanya suami itu punya satu istri ataupun lebih, ya, bila memang semuanya itu masih dalam kemampuan sang suami. Demikian juga saya yakin apabila semua itu memandang dengan benar dan semuanya merasa itu maslahat, ya, untuk kebahagiaan mereka, maka mereka akan menyetujuinya. Yang masalah adalah ketika yang pertama, istrinya pertama sudah punya bayangan yang tidak baik. Demikian juga anak-anak, ya, memiliki opini yang tidak baik kepada bapaknya. Bapaknya tidak akan bisa adil, ya, dalam berpoligami. Maka akhirnya membuat sang bapak ini berusaha untuk menghalalkan segala cara agar dapat menunaikan apa yang diinginkannya tersebut. Dan itu tidak baik. Ya. Kita tidak bicara hukum. Kalau hukum, maka dibolehkan seorang laki-laki berpoligami tanpa seizin istrinya. Yang pertama. Tanpa seizin anak-anaknya. Ya. Tapi apakah itu kemudian mendapatkan yang terbaik? Apakah nanti dia mampu berbuat adil dalam pembagian waktu dengan yang pertama? Ini masalah yang akan muncul nantinya. Ya. Oleh karena itu, nasihat saya kepada saudara, hendaknya berusaha untuk memahamkan istri sebaik-baiknya bahwa ia berpoligami bukan hanya sekedar memenuhi syahwatnya, namun betul-betul untuk maslahat semuanya. Ya. Dan berusaha untuk memahamkan itu semuanya. Memang ada bahasa lebih baik, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Kalau memang Anda meyakini bahwa dengan Anda menikah dulu tanpa sepengetahuan sang istri, dan Anda bisa punya keyakinan mampu nantinya untuk bisa memahamkan sang istri pertama untuk menerima istri yang kedua, maka saya pandang ini bukan hal yang buruk untuk dilakukan. Tapi kalau nggak yakin bisa memahamkannya dan bertahan dengan sembunyi-sembunyi terus bertahun-tahun, ya, maka saya khawatir Anda akan banyak berbuat zalim, entah kepada yang kedua atau kepada yang pertama. Sehingga berpoligami tidak memberikan maslahat besar untuk agama dan akhirat saudara. Ini semua bergantung pada kemampuan saudara dalam hal ini. Ya. Bila mampu nantinya, ya, memahamkan yang pertama dan bisa menerimanya, maka, ya, tidak mengapa berpoligami dengan sembunyi-sembunyi, namun nantinya akan diketahui dan akhirnya bisa berbuat adil dalam berpoligami ini.
Bila Anda tidak yakin mampu demikian, maka ini beresiko. Ya. Ini beresiko. Ya. Dan bila Anda telah gagal sekali, akan sulit untuk mengulangi dan mencoba yang kedua kalinya. Maka hitung-hitung lagi ya, dengan baik. Bila Anda yakin mampu memahamkan istri agar menerima apa yang telah Anda perbuat, maka insya Allah bukan hal yang buruk untuk melakukannya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Istri mengizinkan poligami karena istri jarang mau diajak berhubungan suami istri semenjak melahirkan. Apabila nanti ana poligami, apakah ana berdosa jika jumlah dari hubungan suami istri tidak sama dengan istri yang kedua? Dan bolehkah poligami satu atap? Silahkan Ustaz. Kita nggak paham ya masalahnya ini. Kenapa kok tidak siap? Dan kita pun gak akan tanyakan semua karena memang ini adalah sebenarnya apa? Privasi. Dan yang jelas bila suami istri telah menyatakan sepakat dan menyetujui untuk berpoligamilah. Dan berusaha semampunya untuk adil. Nah, artinya ada hal-hal yang kita gak mampu untuk adil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan itu semua. Karena fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan banyak dalil lain menyatakan bahwa kita diminta untuk berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan semampu-mampunya. Bukan semaunya, semampu-mampunya. Artinya, bila kemudian terjadi perbedaan kualitas ataupun kuantitas dari hubungan yang ada dua kemungkinan. Ada karena mungkin dari istri pertama yang tadi sudah tidak mau, khawatir mungkin punya anak atau yang lainnya, maka Anda tidak salah dalam hal ini. Karena itu adalah penyebabnya adalah istri yang pertama. Dari dia. Yang kedua, kalau memang itu adalah dari Anda, maka bila Anda telah berusaha untuk adil, telah membagi waktu, dan juga berusaha tidak mendahulukan salah satu dari istri Anda, maka Anda telah berusaha dan telah bersungguh-sungguh, itu cukup bagi saudara. Sehingga boleh. Dan insya Allah gak berdosa bila ada perbedaan yang memang itu di luar kemampuan kita sebagai manusia ya, dalam hubungan suami istri tersebut. Hanya yang perlu kita tekankan bahwasanya jangan sampai ya, kita meremehkan masalah ini sehingga akhirnya membawa masalah ya. Karena setiap kezaliman itu akan memiliki efek. Yang kata Rasulullah, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Maka berusahalah untuk bersikap adil ya, dalam rumah tangga Anda. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda mampu bersikap adil dalam poligami saudara. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan saudara untuk mampu ya, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui usaha saudara yang mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat dari hamba Allah di Lamongan. Assalamualaikum Ustaz, suami saya mau menikah lagi. Nah, bolehkah saya memilih bercerai? Karena selama ini istri atau saya juga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Jawabannya agak mudah ya untuk mengatakan boleh atau tidak boleh ya. Tapi ini menyangkut
permasalahan yang saudari lebih paham daripada yang ditanya. Nah, intinya seorang wanita itu boleh minta cerai apabila ada kekhawatiran akan kufur kepada suami dan tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada suami karena perasaan di hatinya, karena kebenciannya, karena ketidaksukaannya, atau yang lainnya. Ini yang terjadi ketika Nabi SAW menyetujui adanya khulu ataupun gugat cerai seorang sahabat yang bernama Jamilah kepada suaminya Thabit ibni Qais ibni Syammas al-Ansari. Yang dia mengatakan, saya la akrahu khuluqahu. Saya tidak pernah membenci akhlaknya Thabit. Tapi dia katakan akhsha al-kufra. Saya takut kufur kepada Thabit. Menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kaidah bahwa kita ketika minta cerai itu bukan semata-mata hanya sekedar karena dia selama ini tidak memberikan nafkah dengan baik, kok malah nikah lagi, kemudian jadi sebab untuk boleh bercerai, atau yang lainnya. Tapi semuanya harus kembali kepada kaidah tersebut. Atau nantinya ada madarat yang besar terhadap ibu dengan poligami tersebut. Ini kembali kepada kondisi yang ada dan keadaan yang ada. Sehingga intinya seorang istri tidak boleh minta cerai semata-mata karena suaminya itu berpoligami. Semata-mata hanya karena suami berpoligami. Karena suami berpoligami itu juga beramal soleh. Sehingga tidak boleh seorang itu kemudian menghalang-halangi suaminya berbuat kebaikan, beramal soleh, hanya karena ia beramal soleh itu. Tapi kalau ada di sana hal-hal lainnya yang membuat madarat kepada ibu ataupun menjadikan ibu jadi kufur pada suami, maka syariat memberikan solusi untuk itu. Ini yang saya lihat wallahu a'lam bishawab atas kasus yang ibu miliki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan kembali ke penelpon. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon, silahkan kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Saya mau bertanya. Halo? Ya, silahkan Bapak siapa di mana ini? Ya, ini tanah kubur. Bukan tanah kubur. Ini dia cerai dulu, dah. Karena ibu, saya ulangi Pak Ustaz. Dia cerai dulu dengan istrinya. Ya. Nah, ya, dia cerai dengan istrinya dulu, terus dia pergi ke luar negeri. Ya, pergi ke luar negeri tanpa dia tahu mantan istrinya hamil di luar negeri. Nah, itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, di luar negeri. Tahu-tahu dia punya anak, sudah gadis. Di luar negeri, dia punya anak di luar negeri, sudah gadis besar, terus dia nikah, ya dia nikah di luar negeri, ya terus kok bisanya mantan suaminya yang jadi wali? Maksudnya? Jadi wali. Disuruhlah ke luar negeri untuk dinikahkan.
Oh, anaknya tadi udah jadi gadis yang dia tinggal itu, kemudian menikah, bapaknya jadi walinya gitu. Iya. Oh, ya udah bisa Ya. kami terima, Pak. Terus yang nikah kan mantan suaminya. Ya, paham. Apakah itu sah atau tidak, atau betul Boleh atau tidak itu, gitu kan? Pak Ustaz. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan, Iya. Ustaz. Soalnya saya coba urai lagi ya. Nanti saya paham malah tidak baik. Artinya ketika seorang itu laki-laki, anggaplah namanya A, menceraikan istrinya. Ya. Kemudian si A ini bekerja ke luar negeri. Dan ternyata istrinya itu hamil, ya, dan kemudian melahirkan. Si A ini menikah dengan wanita lain di luar negeri. Nah, hiduplah bertahun-tahun di sana sampai anak itu ya menjadi dewasa. Nah, ketika sang wanita anak itu ya mau menikah, kok yang menikah adalah bapaknya, mantan suami ibunya tersebut. Ya. Ini saya pahami seperti itu. Padahal mungkin dia tidak pernah membiayai, tidak pernah juga lihat orang yang mungkin karena dicerai dalam kondisi masih hamil, ya, dan dia ke luar negeri. Ya. Maka saya tahu bahwa selama anak itu dinasabkan kepada bapaknya, ya, artinya si A ini adalah bapaknya anak tersebut, walaupun dia hanya membuahi, ya, tidak pernah tahu lahirnya, enggak pernah membiayai sejak lahir sampai dewasanya, maka dia tetap walinya. Ya. Karena dia adalah bapak kandung anak tersebut dari pernikahan yang sah. Ya. Walaupun ya, tidak ada jasa pembiayaan dan lain sebagainya. Terlepas daripada kesalahan sang bapak tersebut, tetap haknya ada pada dia dalam perwalian pernikahan putrinya tersebut. Sesuai dengan ketetapan ya, syariat dalam hal ini. Karena syariat memandang nasab, memandang bahwa dia adalah bapak kandungnya ya, dari pernikahan yang sah. Dan perceraian itu ya, terjadi dalam kondisi ibu sudah hamil. Maka otomatis anak itu adalah anak daripada laki-laki yang menceraikannya. Maka ketika sang anak itu menikah, maka walinya adalah ya, orang yang membuahi, suaminya yang membuahi walaupun telah menceraikannya. Ya, sehingga tetap dikatakan bahwa yang berhak adalah sang laki-laki tersebut. Demikianlah dalam Islam. Ya. Bahkan seandainya pun ya, dia lahir, sang ibunya nitipkan kepada orang lain anak tersebut. Bapak ibunya tidak pernah sama sekali mengurusnya, menafkahinya, juga tidak pernah tahu sama sekali. Tetap anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Karena tanpa keduanya tidak akan ada anak di dunia ini. Artinya ya, tanpa adanya dua orang tua itu, anak tidak akan lahir di dunia ini. Sehingga tetap dikatakan bahwa walinya adalah orang tua kandungnya. Walaupun sang ibu sudah nikah lagi, sang bapak telah menikah dengan yang lain lagi. Ya, Allah alam bissawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa ini di mana? Ya. Dengan siapa di mana? Halo. Siapa ini di mana?
Bapak mohon maaf dikecilkan volume televisi atau radionya, monitornya. Bapak cukup memonitor melalui telepon saja, Pak. Supaya kami bisa mendengar pertanyaan Bapak. Ya, oke. Halo. Ya, dengan siapa ini di mana? Ada dengan Bapak Amran dari Buton. Silakan Pak Amran, langsung pertanyaannya. Mohon maaf. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, saya bertanya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri yang belum cerai resmi dari suaminya menikah lagi dengan laki-laki lain? Baik Pak Amran. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Islam sangat jelas ya, memberikan kepada kita sebuah aturan. Ya. Tidak boleh seorang itu menikahi wanita yang masih dalam hukum istrinya orang lain. Dan hukumnya batal pernikahan seorang wanita yang belum dicerai oleh suaminya mudah menikah lagi. Karena Islam melarang adanya poliandri, satu wanita dengan banyak suami. Bahkan ya, di dalam masa iddah ya, tidak boleh ada lamaran kepada sang wanita tersebut. Dan tidak boleh orang mengatakan niatan untuk melamarnya ketika dalam masa iddah tersebut. Bagaimana mungkin akan terjadi pernikahan ya, pada seorang wanita yang masih ya, dihukumi sebagai istrinya orang lain? Ini termasuk dosa besar ya, dan tidak sah pernikahannya. Karena ia telah menikahi wanita yang masih menjadi istrinya orang lain. Ini secara kesepakatan para ulama rahimahullahu ta'ala ya, bahwa orang yang masih dalam hukum istri orang lain, baik itu belum dicerai atau sudah tapi masih dalam masa iddah ya, belum selesai masa iddahnya, karena orang yang dicerai di masa iddah masih berstatus sebagai istri daripada yang menceraikannya sampai selesai masa iddahnya, maka pernikahannya batal. Dan kalau dia maksa untuk menikah juga, maka dia berdosa ya, dalam hal ini, dan tidak sah pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di layanan telepon untuk telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Ibu Dani di Sumatera. Iya Ibu, silakan Ibu mendengarkan melalui telepon saja, menjauh dari televisi atau radio, supaya suaranya bisa kami tangkap dengan jelas. Silakan. Bagaimana menyikapi suami yang kasar dan sering mengungkit-ungkit harta pemberiannya itu nih Pak? Baik. Yang dinafkahkan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Dan suka mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada sang istri. Tentunya jawaban yang sederhana adalah bahwa ibu bersabar. Bersabar dan memohon kepada Allah petunjuk kepada suami ibu agar hilang kasarnya
dan tidak lagi mengungkit-ungkit pemberiannya. Memang ini adalah ujian yang cukup berat bagi seorang wanita bila mendapatkan suami yang seperti ini. Sudah kasar, kemudian masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Artinya, dengan mengungkit-ungkit pemberian saja sudah menyusahkan hati, ditambah juga dia kasar. Ini adalah ujian yang harusnya seorang wanita menyikapinya sebagai sebuah ujian musibah yang harus disabari dengan benar. Sabar di sini bukan semata hanya menyerah kalah, tapi sabar dalam artian bertindak sesuai dengan kaidah syariat dan tuntutan akal sehat yang paling maslahat untuk ibu. Ya, karena saya takutnya dipahami sabar ini cuman ngalah, kemudian tidak mau lagi bertindak yang lainnya. Tidak. Sabar dalam artian kita ini bertindak sesuai dengan tuntutan syariat dan akal yang sehat, serta kemaslahatan yang akan didapatkan dari tindakan tersebut. Coba ibu berusaha menyadarkan suami itu sebuah kesalahan. Tentunya terkadang butuh orang ketiga untuk menjelaskannya. Kalau tidak memungkinkan untuk menjelaskannya sendiri. Kemudian juga berusaha untuk memperbaiki keadaan kita sendiri. Karena khawatir itu terjadi karena kita yang salah. Karena terus terang aja banyak wanita yang mampu membuat suaminya itu yang kasar jadi lembut, yang tadinya itu bakhil jadi dermawan. Bahkan banyak juga wanita yang mampu membuat laki-laki itu mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dan tidak pernah merasa rugi dengan memberi uang sebanyak itu. Maka tentunya setiap pasangan harusnya itu mengerti apa yang disukai oleh pasangannya, apa yang tidak disukai, kemudian juga mengerti hal-hal yang membuat ia bisa berbuat baik atau berbuat kasar. Sehingga bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut sambil berusaha untuk memberikan pemahaman kepada suami tentang indahnya akhlak mulia dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, bila dirasa kemudian maslahatnya itu menuntut adanya perceraian, maka cerai juga bukan hal yang jelek dalam hal ini. Karena dikhawatirkan akan muncul di sana kufur kepada sang suami karena sikap yang seperti ini bertahan terus dan bertahan lama. Jadi maksud saya adalah upayakan untuk memahamkan suami itu adalah hal yang tidak baik, baik dengan mengajak beliau ikut pengajian, ikut dengarkan kajian-kajian baik melalui online, melalui televisi, radio, atau yang lainnya, sehingga dia bisa paham bahwa dia salah dalam hal ini, sehingga ia bisa menyadari dan bisa merubahnya. Karena orang yang tidak paham salah,
akan susah untuk merubah kesalahannya. Ya. Demikian juga tentunya yang paling istimewa juga adalah kita banyak mendoakan sang suami tersebut. Karena apa? Karena tidak ada yang sulit bagi Allah untuk merubah sesuatu dari hamba-hambanya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah semuanya, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah Allah berikan taufik untuk bisa menyadarkan sang suami atas sikap yang tidak baik ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan yang kami bacakan dari hamba Allah di Surabaya yang bertanya sebagai berikut ini. Ustaz, apakah sah menikah dengan wali adik ayah atau paman? Karena ayah tidak setuju dengan calon suami saya. Terima kasih Ustaz, silakan. Sebetulnya tidaklah semudah itu ya kita bicara masa perwalian. Karena pada asalnya ayah adalah wali dan dia berhak untuk menikahkannya. Dan kalau kita mau mengikuti postur yang ada, maka tentunya seorang anak melihat ayah tidak setuju itu apa alasannya. Dan kita mestinya berpikir jauh ke depan bahwa pernikahan yang kita lakukan itu akan terus memiliki hubungan dengan orang tua kita, dengan bapak kita, sampai akhir hayat nanti. Kita anggap misalnya sang bapak itu menolak dengan tidak ada alasan yang syar'i. Maka ini seada namanya mediasi. Ketika sang anak ingin nikah dengan seorang laki-laki, bapak tidak menyetujui, sana ada mediasi. Dan biasanya dimediasikan oleh KUA. Oleh KUA adalah mediasi untuk mengetahui dan kemudian akan ada rekomendasi apakah dialihkan perwaliannya kepada yang lainnya ataukah tidak. Dan bila kemudian tidak mungkin terjadi perdamaian antara sang wanita dengan bapaknya, nanti ada keputusan dari dari KUA apakah dipindahkan perwaliannya kepada yang lainnya ataukah tidak. Kemudian perwalian pun demikian juga. Ada namanya perwalian yang akrab. Jadi tidak dicari yang mau aja, tapi dicari yang terdekat. Apa enggak ada kakek? Ini kan menunjukkan bahwa di sana tidaklah sembarangan menjadikan wali sesuai dengan keinginan kita saja. Dan saya melihat wallahu a'lam bishawab, walaupun sekarang ini memang trennya ada bahwa sang wanita itu bebas milih yang diinginkannya dan bapak harus ikut apa maunya sang anak. Namun sebenarnya tidak demikian yang baik. Terkadang yang baik adalah anak mengikuti orang tuanya. Karena terkadang orang tua punya insting, punya naluri, punya pertimbangan untuk kebahagiaan anaknya tersebut. Seandainya pun misalnya tidak ada alasan, hendaknya dibuat dulu mediasi, difahamkan dulu orang tua, kemudian ada upaya musyawarah keluarga, atau paling tidak nanti terakhir kita mediasi ke pengadilan agama atau ke KUA, agar ada pengalihan perwalian kepada yang lebih berhak setelahnya. Ini ada dalam aturan yang kita dapatkan.
di hukum positif yang saya tahu itu ada. Agar supaya pernikahannya itu baik, dan nanti setelah pernikahan masih baik juga hubungan antara anak dengan bapaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ini istri kedua dinikahi siri tanpa tahu istri pertama. Karena suami saya pegawai negeri. Awalnya kehidupan saya bahagia saja, tapi sejak suami pindah keluar kota, saya diperlakukan tidak adil. Yaitu tidak boleh mendampingi dia. Yang boleh mendampingi dia hanya istri yang pertama. Akhirnya saya nggak kuat lagi, saya lapor ke istri pertama. Kemudian karena saya lapor istri pertama terjadilah permasalahan, langsung jatuh talak kepada saya lewat HP. Zolimkah suami saya kepada saya? Silakan Ustaz. Jawabannya sudah dijawab sama saudari sendiri. Tadi dikatakan bahwa suami menikah dengan siri, artinya tidak apa sepengetahuan sang istri pertama. Sebuah resiko akibat daripada hal tersebut. Dan ketika menuntut sang laki-laki menceraikan, maka saya madang Allah bisawab, ada kezaliman di sana dari sang suami yang tidak memperlakukan sikap adil dalam berpoligami. Bila memang tidak ada di sana sebuah perjanjian, kesepakatan atau lainnya yang mungkin diadakan oleh suami terhadap si yang kedua tersebut. Si yang pertama, karena dia nggak tahu berpoligami, maka dia akan bersikap kayak itulah suaminya sendiri tanpa melihat yang lain. Dan inilah yang jadi masalah ketika sang istri kedua menceritakan kepada yang pertama bahwa ia adalah istri kedua dari suaminya, maka langsung kemudian timbul kemudahan untuk menceraikan istri yang kedua. Ini kayaknya banyak terjadi demikian. Kenapa? Karena yang pertama resmi dengan surat penyurat bagi PNS, yang kedua nggak resmi. Sehingga kalau disuruh memilih, maka tentunya akan mempertahankan yang resmi dan meninggalkan yang tidak resmi. Lebih mudah. Artinya karena tidak ada surat penyurat, maka mudah untuk menceraikan mereka. Sedangkan yang punya surat penyurat akan susah untuk menceraikannya. Nah, karena harus pengadilan lagi, harus ada mediasi dan lain sebagainya, yang itu butuh waktu yang cukup panjang, cukup lama. Ini jadi perlu kita semua jadi pelajaran bahwa semua itu punya resiko. Yang nggak siap dengan resiko sebaiknya tidak berbuat, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Karena apa? Karena seorang itu ketika berbuat dan tidak siap dengan resiko, maka kemungkinan berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbohong, dan yang lain-lainnya akan mudah muncul di saatnya tersebut. Memang kalau ada kejadian enteng-enteng saja, namun bila ada masalah akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Berikutnya kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, mohon saran dari Ustadz. Saya seorang akhwat yang insya Allah sudah siap menikah.
Namun beberapa calon yang menghampiri masih awam agama dan belum mengenal sunnah dan juga belum mengenal manhaj salaf. Ada juga yang sudah mulai mengenal namun saya ragu karena mempertimbangkan nanti harus ikut domisili daerah ikhwannya. Kebetulan saya sudah tinggal sendiri dan mohon penjelasan dari Ustadz, silahkan. Baik. Kalau kita melihat kepada anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, didapatkan bahwa Nabi ya, mengatakan idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Artinya wali punya peran ya, dalam hal ini. Hendaknya saudari melibatkan wali saudari dalam memilih calon tersebut. Yang kedua, ada di sana pilihan agama dan akhlak. Jadi kalau didapatkan ada yang melamar, lihat agama dan akhlaknya. Agama ini bukan hanya karena ngaji dengan fulan atau dengan alan, bukan. Tapi lihat agamanya, pemahaman agamanya bagaimana. Baik atau tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Apa karena memang tidak pernah tahu, tapi dia pengen baik, pengen belajar? Ataukah dia itu emang gak mau tahu? Juga akhlaknya. Sebab akhlak sangat penting bagi seorang wanita dalam hal ini. Suami yang punya akhlak baik akan membuat kebahagiaan pada sang wanita. Dan bila akhlaknya buruk, jadi bencana bagi wanita tersebut. Karena dia akan jadi rakyat. Suami jadi pemimpin. Maka hendaknya saudari sebaiknya melihat kembali hal ini dengan wali. Yang pertimbangkan. Bila ternyata misalnya agamanya nggak masuk, akhlaknya juga nggak baik, maka lebih baik saudari tidak menikah dulu, menunggu yang terbaik yang Allah berikan kepada saudari. Tapi bila ada orang yang akhlaknya baik, ya, agamanya baik, dalam artian mungkin belum baik banget, tapi sudah mau belajar agama, mau komitmen dengan agama, ya, maka saya lihat bukan hal yang tidak yang rugi bila saudari istikharah kemudian minta pada Allah petunjuk untuk memilihnya. Sedangkan sana bila ada keharusan tinggal di tempat ikhwannya tersebut, kenapa tidak? Toh dia istri ya, yang ingin dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikut sama suami hal yang baik. Dan bila kemudian hanya mempertahankan domisili sampai kemudian menolak orang yang baik agama dan akhlaknya, ya saya kira kurang tepat dan tidak bijaksana. Tetap ya, saudari punya hak untuk menolak yang saudari tidak serta dan tidak merasa akan bahagia bersamanya nanti. Itu nasihat Allah alam bisawab ya. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari akhwat tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya juga. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu, di mana? Dengan hamba Allah di Depok. Silahkan tanyanya. Oh, ini langsung ya Iya. pertanyaannya. Oh iya, ini saya mau menanyakan masalah teman saya. Jadi beliau seorang istri yang sudah meninggal suaminya selama 2 tahun. Kemudian dia meneruskan usaha suaminya, tetapi
di anak-anaknya tidak ada yang tinggal dengan dia yang sudah menikah karena jauh-jauh begitu, Pak Ustadz. Nah, dia merasa artinya bukan kesepian, yang artinya banyak masalah di hidupnya. Jadi kemudian dia berpikir apakah dia mau mencari pendamping lagi begitu, Pak Ustadz. Tapi dia ingin yang maksudnya yang soleh lah gitu ya. Katanya dia pernah mendengar hadis, katanya wanita boleh melamar ya, Ustadz, kalau emang ia ingin menikah dengan orang yang soleh. Ya, sudah Ibu, cukup? Cukup pertanyaannya itu aja? Belum sih. Ya, silakan dilanjut. Ya, maksudnya apakah boleh benar kemudian itu boleh gitu ya, Ustaz? Ya, nanti dijawab oleh Ustadznya, Ibu. Oh, gitu. Ya. Jadi tunggu jawabannya di... Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustadz. Pertanyaannya, kalau sang wanita tersebut ya, ingin menikah lagi dengan orang yang soleh, itu bagus. Itu bagus dan baik. Tapi apakah dia boleh melamar orang tersebut? Ini yang harus diperjelas ya, diperjelas. Lamaran itu adalah laki-laki untuk perempuan. Tapi kalau ia menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, ini dibolehkan. Baik langsung ataupun melalui walinya. Ya, melalui walinya. Dahulu Umar bin Khattab pernah menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar Siddiq untuk dijadikan sebagai istri beliau. Abu Bakar menolak karena tahu Rasulullah ingin menikahi Hafsah. Dan akhirnya Nabi menikahi. Juga wanita banyak yang menawarkan diri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Wahibatu Nafsiha bin Nabi SAW. Yang menawarkan kepada Nabi untuk jadi istrinya. Dan dibolehkan. Bahkan ya, pernah kejadian ya, itu terjadi di hadapan sahabat Nabi SAW. Dengan bukti ada sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, nikahi dia dengan saya. Kemudian Nabi katakan, apa yang akan Anda miliki? Ya tidak ada sama kecuali baju yang saya pakai. Kata Nabi, iltamis wala khatamin hadid. Carilah walaupun hanya cincin dari besi. Menunjukkan bahwa ya, ada di sana dibolehkan wanita untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dianggap oleh dia soleh untuk menjadi suaminya. Tapi tetap lamaran itu ada di tangan laki-laki. Khitbah itu di tangan laki-laki, melamar wanita itu di hadapan walinya. Karena akan minta kepada walinya persetujuan untuk menikahkan dia dengan wanita tersebut. Jadi bukan melamar dia, tapi dia menawarkan dirinya kepada orang lain. Itu yang benar. Ya. Sehingga harus diberikan redaksi yang benar. Ya mungkin maksudnya sama, tapi yang benar adalah bahwa wanita itu boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dianggap oleh dia soleh, ya. Tetapi lamaran tetap ada pada laki-laki melamar kepada walinya untuk menikahkan dia dengan putrinya tersebut. Cukup jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Semoga menjadi tambahan untuk ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhil Ustadz. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa seperti ini, di mana kita sangat butuh sekali
untuk bisa mensyukuri yang sudah ada, untuk selalu bersikap sebagaimana yang Nabi sampaikan pada hadis yang dibawa oleh Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi, di mana Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya itu baik. Wala yakun illa fi lil mu'min. Ini enggak ada kecuali pada orang mukmin saja. In asabathum sarra syakara. Kalau menimpanya kesenangan, kenikmatan, kelonggaran, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu jadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathum darra sabar, fakana khairan lah. Dan bila menimpanya musibah, ujian, bala, wabah, dia bersabar. Maka itu baik baginya. Maka mukmin itu akan ada kebaikan terus. Bila ia mendapat kemudahan, dia bersyukur dan Allah tambah dengan nikmat lainnya. Dan bila kemudian mukmin itu dapatkan musibah, dia bersabar dan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua akibat akhir daripada urusan orang mukmin itu adalah kebaikan baginya. Nah, namun demikian berusaha bagaimana mampu bersyukur dan bersabar di masa-masa seperti ini. Dengan berusaha terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak ilmu yang manfaat agar kita memiliki bekal takwa yang bisa kita jadikan sebagai bekal perjalanan menuju akhirat, yang tentunya membutuhkan kekuatan, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan bekal yang cukup banyak agar kita bisa berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridha-Nya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajakan saya kepada kaum muslimin adalah mari kita belajar, mari kita beramal soleh. Insyaallah dua ini adalah kunci kita untuk bisa sukses meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Hati-hatilah, tidak semua berita dipercaya dan tidak semua yang sampai kita adalah benar. Sehingga kita perlu berhati-hati, perlu bertanya kepada ahlinya bila kita mendapatkan apa saja, mendapatkan berita ataupun ajaran, tanya kepada ahlinya, nanti akan dapatkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak pas, mana yang pas, karena Islam ini sudah teratur, sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama rahimahullah ta'ala, sehingga sampai kita dalam kondisi sudah matang, sudah tinggal kita mengamalkan isi dan ajaran Islam yang benar ini. Demikian ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kepada teman-teman di Roja TV, di studio Roja, juga teman-teman di studio Ponpes Ukhuwah Sukoharjo, atas semua upaya, semua usaha sehingga saya bisa berjumpa dengan hadirin sekalian di forum yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan sampai jumpa lagi pada pekan depan insyaallah taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.